Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Perkenalkan, saya Tia Setiawati sebagai co-founder dari English Media Institute. Pagi ini saya akan banyak membahas tentang program kami, visi misi, produk yang kita tawarkan, our benefits atau unique selling points dan lain-lain. Izinkan kami memperkenalkan apa visi dari English Media Institute. Berangkat dari sebuah quote dari Steve Harvey, di mana saya sangat mengagumi beliau. Beliau menyampaikan bahwa aim to high to the moon, even if we fail and fall down, we still fall down among the stars. Jadi bercita-citalah setinggi bulan. Pun kalau misalnya kita gagal dan jatuh, kita masih jatuh di antara bintang-bintang. Quote ini sangat bermakna sekali, dan ini yang justru menginspirasi saya untuk motivate dan mengencourage anak-anak di daerah, khususnya daerah tingkat 2 atau second tiers, untuk tidak takut bermimpi setinggi mungkin. Jadi saya selalu mengkampanyekan kepada orang tua dan anak-anak, di mana apapun mereka, dari keluarga apapun, siapapun mereka, mimpi mereka adalah valid. Berangkat dari hal tersebut, kami memiliki visi, yaitu bisa berkomunikasi global adalah hak semua orang. Kenapa berkomunikasi global saya tekankan di sini? Karena kami percaya bahwa berkomunikasi global adalah kunci di mana anak-anak mendapatkan masa depan yang lebih baik dengan bekerja di tempat-tempat yang bagus dan ngampus di salah satu kampus elit di dunia. Misi yang kita kerjakan yang pertama adalah memberikan kepercayaan diri kepada setiap anak. Dengan kepercayaan diri ini, kami percaya bahwa anak-anak akan cepat untuk belajar sesuatu, dan mereka bisa melakukan sesuatu sesulit apapun itu dengan mudah, karena mereka memiliki kepercayaan diri yang bagus. Berikutnya adalah menyiapkan anak untuk bersaing dan unggul di abad 21 dengan memiliki kemampuan 6C yang bagus. Kemampuan 6C yang kami maksud di sini adalah communication, collaboration, citizenship, characters, creative thinking, dan juga critical thinking yang bagus. Di mana kami sebagai seseorang yang dulu pernah lama bekerja di beberapa merek global untuk training bahasa Inggris di Indonesia, kami bisa mengatakan bahwa kami sejajar dengan lembaga-lembaga besar internasional yang ada di Indonesia, khususnya di kota besar. Partner global kami yang pertama adalah Jobstreet sebagai penyedia talent yang membantu kami untuk mensukseskan visi dan misi kami. Berikutnya adalah Cambridge University Press sebagai penyedia kurikulum, referensi buku, silabus, dan lain sebagainya. Mentari, di mana Mentari di sini adalah distributor untuk buku-buku import yang ada di Indonesia. Produk dari English Media Institute yang pertama adalah English Training. Kita mulai dari umur 5 tahun sampai tidak terbatas. Yang kedua, training bahasa Indonesia untuk penutur bahasa asing atau PIBA. Seperti diketahui bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting di beberapa negara seperti Australia, Jepang, Rusia, Belanda, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah international certification. Jadi kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga perwakilan dari country master distributor untuk sertifikasi internasional tertentu di Indonesia.
sehingga anak-anak tidak perlu jauh-jauh ke kota besar untuk mengambil sertifikasi internasional tersebut. Berikutnya adalah English Retreat. English Retreat ini kita bekerja sama dengan penyedia training untuk personal development dan juga leadership untuk anak-anak, sehingga kita mendesain program di mana blended antara belajar bahasa Inggris dengan outbound yang sangat menarik. Berikutnya adalah kita sudah mendapatkan banyak klien dari kota-kota besar di mana mereka bisa memilih tempat di mana mereka mau mendapatkan English Retreat tersebut di tempat-tempat wisata yang indah tentunya, dan kita embed program English Retreat di situ sehingga anak-anak bisa belajar bahasa Inggris dengan situasi yang sangat-sangat mengesankan. Berikutnya adalah International Professional Workshop. Seperti diketahui bahwa banyak di kota daerah tingkat 2 dengan banyaknya pembukaan kantor-kantor besar di daerah tingkat 2, baik perusahaan nasional maupun multinasional, tentunya hal ini membuka peluang bagi kami untuk menyediakan layanan professional training bagi para karyawan. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh training untuk mendapatkan training profesional yang bagus. Englishpedia dari masa ke masa. Jadi kami pertama kali kita adalah kursus teras, di mana waktu itu kita hanya memiliki 20 orang anak pelajar, sampai tahun Oktober 2021 kita ada 2 center, kita ada 350 murid, dan terakhir per Juli ini kita ada 600 murid dengan 3 center, 1 smart center dan 2 center ada di daerah yang dekat dengan masyarakat pedesaan. Dream big and aim to high, ya. Kami tentunya punya visi misi tidak hanya hadir di daerah tingkat 2 Bojonegoro saja, tetapi kami bermimpi suatu hari di setiap kabupaten di Indonesia kami hadir di situ, memberikan layanan terbaik untuk anak-anak daerah untuk mampu bermimpi besar dan berkomunikasi secara global. Tahun 2022 ini kita ada 3 center. 2023 kita punya planning untuk membuka center di Tuban dan juga Cepu. Selanjutnya tahun 2024 kita akan buka center di Kota Pati. Kenapa Kota Pati? Karena sejauh ini dari online service atau kelas online kita memiliki hampir 20 murid dari kota Pati tersebut, sehingga kami bermaksud untuk membuka center tatap muka di kota Pati dalam jangka dekat, dalam waktu dekat. Amin. Kenapa Englishpedia? Yang pertama, kurikulum internasional berbasis jelajah digital, building sentences dan building stories. Kami menggunakan kurikulum internasional di mana kurikulum ini sangat efektif untuk mendorong para pembelajar untuk memiliki productive skill yang bagus dengan sangat efisien. Berikutnya berbasis jelajah digital, mengacu pada prinsip citizenship yaitu persatuan internasional. Kami perlu memperkenalkan anak-anak dan membiasakan mereka untuk terampil berjelajah digital sedari kecil. Misalnya temanya tentang kegiatan sehari-hari. Jadi setelah mereka menguasai vocab yang diperkenalkan melalui link yang dituturkan oleh penutur bahasa Inggris asli melalui Smart TV, mereka harus membuat jurnal tentang kegiatan mereka sehari-hari. Setelah itu kita mengencourage anak-anak untuk mengetahui kegiatan anak-anak di seluruh dunia. Mereka bisa milih bagaimana kegiatan sehari-hari anak-anak di Korea, bagaimana kegiatan sehari-hari anak-anak di Eropa, dan lain sebagainya. Sehingga
Dari kecil mereka sudah tahu bahwa dia adalah salah satu makhluk internasional. Di luar sana masih banyak anak-anak yang lain yang mereka lahir dari kebudayaan yang berbeda, dengan kebiasaan sehari-hari yang berbeda, sehingga mereka bisa bersyukur. Mereka tinggal di Indonesia, mereka tidak perlu sekolah sampai malam, mereka tidak perlu macet ketika harus pergi ke sekolah, karena jarak antara rumah dengan sekolah sangat-sangat handy. Yang kedua, blended learning. Blended learning di sini adalah kami mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka di kelas selama 8 kali pertemuan setiap bulannya dengan self study di rumah. Tentunya kita tahu bahwa kalau pembelajaran bahasa tanpa disertai dengan exposure yang setiap hari untuk anak, maka outputnya masih kurang maksimal. Sehingga dalam blended learning ini kami mengharuskan atau sangat merekomendasikan anak-anak untuk belajar sendiri di rumah minimal 1 jam. Belajarnya berupa nonton film-film bahasa Inggris asli, sehingga anak-anak bisa mengakuisisi lafal bahasa Inggris seperti native like ya, dan juga mereka bisa pick up banyak sekali colloquialism atau bahasa Inggris asli. Misalnya kalau kata satu lagi, kalau misalnya mereka tidak tahu colloquialism tentang satu lagi, mereka akan bilang one again. Tetapi kalau misalnya anak-anak yang paham dengan colloquialism, tidak harus tinggal di negara di mana bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, cukup hanya dengan nonton film-film yang memang asli dari negara-negara di mana bahasa Inggris sebagai bahasa asli, bahasa ibu, mereka bisa pick up banyak sekali colloquialism, misalnya one to go, one down, two to go, seperti itu. Next, kelas kecil. Kelas di Englishpedia itu dari 4 orang student sampai 12. Kenapa kita mengimplementasikan kelas-kelas kecil? Karena kita percaya bahwa dengan jumlah murid yang tidak terlalu banyak di dalam kelas, kita bisa memaksimalkan pembelajaran anak-anak di sini. Next, harga yang sangat kompetitif. Seperti yang tadi kami sampaikan, kami berusaha untuk mensejajarkan diri dengan brand-brand global dalam pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia, tetapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau untuk masyarakat daerah tingkat 2. Berikutnya, kelas yang seru, interaktif, autentik di kelas. Next, guru yang sangat berpengalaman, di mana guru-guru kami adalah mereka-mereka yang lulusan dari universitas yang kredibel di Indonesia, memiliki proficiency bahasa Inggris yang sangat tinggi dan mumpuni, serta di training oleh para trainer yang memang dia memiliki sertifikasi dan berpengalaman di bidang kursus bahasa Inggris di Indonesia. Tempat belajar yang sangat convenient, kami mendesain tempat belajar kami as if tempat belajar kami seperti cafe like ya. Kenapa seperti itu? Kenapa kok nggak didesain seperti tempat belajar gitu? Karena memang kami mempercayai bahwa ambience yang lagi in, seolah-olah mereka lagi nongkrong di kafe, itu kan sebuah lifestyle. Nah, kami mau mensisipkan bahwa belajar bahasa Inggris di tempat kami itu adalah sebuah lifestyle. Jadi bukan sebuah keharusan. Kamu tidak keren kalau tidak belajar di Englishpedia. Kamu tidak belum keren kalau misalnya tidak belajar bahasa Inggris. Akhirnya nanti kami mau menginstil sebuah kepercayaan bahwa belajar apapun itu sebuah hal yang keren gitu. Bukan sebuah kewajiban lagi. Program kami yang pertama adalah untuk kelas balita, kita ada toddler 1, 2, dan 3, di mana masing-masing program kita ditempuh dalam
48 kali pertemuan. Untuk kelas anak-anak kita ada Superman 1, Superman 2, Superman 3, Superman 4, Superman 5, Superman 6, di mana program tersebut harus ditempuh minimal dalam 64 kali pertemuan, serta program remaja dan dewasa Empower sesuai dengan dari kurikulum Common European Framework of Reference. Kita ada A1, A2 setara dengan beginner 1 dan beginner 2, B1, B2 setara dengan intermediate, dan C1, C2, and C3 setara dengan post intermediate dan advanced levels. Masing-masing level ditempuh dalam minimal 64 kali pertemuan. Siklus pembelajaran kami yang pertama adalah introduction, di mana anak-anak diperkenalkan vocab yang harus di-cover dalam unit tersebut. Mereka harus hafal dengan metode yang sangat menyenangkan melalui permainan, mewarnai, menggambar, bikin stiker dan lain sebagainya yang sesuai dengan dunia anak-anak. Setelah itu diperkuat dengan kegiatan expansion, consolidation 1, 2, 3, jelajah digital, dan berikutnya adalah review atau assessment. Di masing-masing tahapan tentunya mereka akan disertai dengan self study di rumah. Contoh implementasi dalam pembelajaran, misalnya temanya tentang schools, ya, sekolah. Tujuan pembelajaran tentunya anak-anak bisa mengetahui fasilitas yang ada di sekolah, posisi masing-masing atau letak masing-masing fasilitas, serta apa yang biasa dilakukan oleh orang di sekolah, gitu kan, baik itu murid ataupun guru. Setelah anak menguasai vocab tentang school tersebut, untuk kegiatan expansionnya kita mengencourage anak untuk membuat sebuah jurnal yang menggambar sekolah mereka. Dari jurnal tersebut mereka bisa menceritakan, this is my school. My school is big, ya, sekolah saya besar, ada berapa murid, berapa guru, fasilitasnya apa saja, terus gurunya bagaimana dan sebagainya, yang biasa mereka lakukan ketika mereka break time, istirahat sekolah dan sebagainya, tentunya dalam bahasa Inggris. Setelah itu kita jelajah digital. Kita melihat kondisi sekolah di Eropa bagaimana. Ketika anak-anak sampai di sekolah, apa yang pertama kali mereka lakukan dan lain sebagainya, sehingga anak-anak bisa mempunyai perbandingan gitu. Kalau di sekolah di Indonesia seperti ini, oh ternyata kalau di Eropa seperti ini, oh ternyata kalau di Jepang seperti ini, dan lain sebagainya. Sehingga mereka punya wawasan yang sangat bagus tentang sekolah itu sendiri gitu. Mereka punya wawasan yang sangat luas tentang kondisi sekolah, kegiatan sekolah di berbagai negara. Setelah mereka melakukan jelajah digital dan mereka bisa compare and contrast, nanti kita memberikan review dalam bentuk quiz dari total jumlah vocab yang harus mereka kuasai dalam unit tersebut, mereka sudah menyerap berapa persen. Dan kalau misalnya anak-anak kurang dari 85% kemampuan untuk menyerap vocab dalam unit tersebut, kita akan memberikan tidak di charge dengan biaya tambahan. Selain program-program inti yang tadi kita sampaikan, kita juga meng-create program-program tambahan yang ditujukan untuk memperkuat output anak ketika belajar di sini, atau kita biasa menyebutnya program Life Clubs, ya. Program Life Clubs yang pertama yang kita tawarkan adalah Traditional and Modern Dance. Saya termasuk orang yang sangat percaya bahwa ketika anak itu menari, itu akan sangat membantu perkembangan otak kanan dan otak kiri mereka, sehingga kita menawarkan program Modern and Traditional Dance ini kepada anak-anak, dan anak-anak bisa memilihnya setiap weekend dan tentunya tidak dipungut biaya tambahan, tetapi ditawarkan. Yang kedua adalah drawing. Saya melihat bahwa drawing, menggambar itu adalah salah satu
program yang mengakselerate proses pemikiran yang paling tinggi atau high order thinking skills, di mana anak-anak bisa memproduksi sesuatu, memvisualisasikan ide mereka dalam bentuk gambar, sehingga kami bermaksud untuk memberikan Life Club berupa drawing class kepada mereka. Yang berikutnya adalah MCing atau Life Club bisa meng-MC dalam di berbagai acara. Terus speech, telling stories, hosting atau menjadi pembawa acara untuk program tertentu dalam bahasa Inggris. Berikutnya kita ada juga excursions. Bedanya Life Club dengan excursion ini adalah kalau Life Club itu dilaksanakan secara rutin, sedangkan kalau excursion dalam hal ini dilaksanakan pada tempo-tempo tertentu. Tujuan excursion ini adalah untuk merangsang anak untuk selalu memiliki critical thinking yang bagus. Misalnya excursion doing groceries atau berbelanja. Itu sebelum berbelanja anak-anak harus memproduksi sebuah project, di mana project mereka adalah layak dijual. Hasil penjualan dari project tersebut mereka bisa pakai untuk melakukan grocery di supermarket. Buat anak-anak itu sangat seru sekali. Sebelum mereka berbelanja, mereka harus bisa mengorganize mereka mau belanja apa, prioritasnya bagaimana membuat satu grup itu happy semua, dan lain sebagainya. Mereka ketika di supermarket mereka bisa stick dengan yang mereka sudah putuskan, namanya anak-anak ya. Ketika masuk, ketika di kelas mereka sudah stick mau beli ini dan itu. Begitu sampai di supermarket, mereka sudah mulai ke distract, harus beli mainan, harus beli ini dan itu gitu. Tapi juga mereka juga harus sadar bahwa mereka pergi ke supermarket tidak dengan orang tuanya, tapi dengan kelompoknya, di mana mereka harus stick to the plans ya. Buat anak-anak ini sulit. Makanya kita meng-create hal-hal yang memberikan pembelajaran kepada anak. Mereka harus stay konsisten, mereka bisa planning yang bagus, mereka bisa jadi team member yang memang bagus, bisa berkolaborasi dengan temannya dan lain sebagainya. Cooking, baking dan lain sebagainya. Next, serangkaian parent meeting atau parenting. Kita percaya bahwa kerjasama yang bagus, kolaborasi yang bagus antara pihak institusi penyedia produk, penyedia layanan dengan anak, serta kita bisa menggandeng orang tua, itu akan memaksimalkan output anak. Semisal untuk kegiatan parenting ini kita akan memilih topik-topik yang memang sangat krusial. Misalnya tipe-tipe belajar anak, ada yang kinestetik, audiovisual, visual dan sebagainya. Di dalam parenting tersebut akan dijelaskan tipe-tipe anaknya seperti apa, cara yang mereka bisa lakukan untuk membantu anak bagaimana, sehingga orang tua tuh sadar, oh anak saya tipenya kinestetik, cara mereka belajar di kelas ya tidak bisa dengan duduk, tapi mereka dengan karena memang tipe kinestetik ya, energi mereka besar, mereka akan sangat sulit sekali untuk duduk. Jadi bukan berarti ketika mereka tidak duduk mereka tidak belajar gitu. Dan hal ini itu perlu diketahui oleh orang tua sehingga mereka bisa menerima anak apa adanya. Yang bisa mereka lakukan, yang bisa guru lakukan adalah memilih metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak tersebut. Berikutnya, bagaimana bersaing dan unggul di abad 21 dengan memaksimalkan 6C mereka dan lain sebagainya. Next, performance night itu ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tampil di panggung, membawakan sesuatu, apakah itu bernyanyi, apakah mereka harus telling stories, apakah mereka harus berpidato dan lain sebagainya, dengan kostum dengan tema yang sangat lucu-lucu. Misalnya temanya adalah sayuran, jadi anak-anak nanti harus memilih jenis kostum sayuran tertentu. Misalnya mereka memakai kostum cabbage, jadi mereka bisa di panggung dengan kostum cabbage itu yang sangat lucu itu. Jadi itu nanti kita tampilkan setiap akhir level, atau biasa kita jadwalkan
1 minggu sebelum libur Desember dan tahun baru. Oke. Next, EP competition, kita bermaksud untuk menyelenggarakan competition di seluruh sekolah di Kabupaten Bojonegoro, dan nanti di sana kita bisa menemukan talent-talent yang memang bahasa Inggrisnya sudah jago di Bojonegoro. Next, untuk kalender kegiatan kita sudah kita schedulekan dengan baik. Januari itu kita ada parent meeting, Maret itu kita ada international professional workshop dan competition. April kita ada parent meeting juga. Juli seperti biasa kita sudah ada English retreat. Tahun ini kita dari SMP Muhammadiyah Plus Mojokerto yang sudah menjadi klien setia kami. Rencananya akan kita adakan di daerah Magetan, tepatnya di Sarangan. Terus berikutnya adalah International Professional Workshop dan Parent Meeting, dan Desember kita ada Performance Night tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya saya bisa menyebutkan ibarat sebuah rumah, fondasi yang bisa kita berikan kepada anak adalah anak memiliki kemampuan 6C yang sangat bagus sebagai fondasi mereka. Sedangkan tiang atau pilar-pilar di rumah itu kita selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kita tidak akan lelah untuk selalu membangun jaringan, di mana jaringan-jaringan tersebut bisa memberikan kita informasi tentang berbagai beasiswa ke luar negeri, sehingga anak punya hope. Oh, kalau misalnya saya belajar bahasa Inggris yang bagus, tujuannya tidak hanya untuk belajar bahasa Inggris secara cas-cis-cus gitu, tapi kita memiliki sertifikasi internasional, di mana kalau secara hitam di atas putih bahasa Inggris kita tersertifikasi dengan baik, kita bisa nembus beasiswa belajar di berbagai kampus terbaik di dunia. Atau misalnya kalau misalnya anak pengen segera bekerja, mereka tentunya dengan kemampuan bahasa Inggris mereka yang sangat mumpuni, mereka bisa bekerja di tempat-tempat perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional yang bagus, sehingga mereka bisa mempayungi rumah mereka dengan masa depan yang bagus, baik berupa mereka bisa mengenyam pendidikan di kampus-kampus elit dunia maupun memiliki pekerjaan di berbagai perusahaan nasional dan multinasional yang kredibel. FAQ atau pertanyaan yang sering muncul atau biasa disebut frequently asked questions. Pertama, kenapa sih Miss di les di Englishpedia harus berlevel-level? Well, seperti yang tadi kami sampaikan di atas, bahwa tujuan pembelajaran bahasa Inggris di tempat kami bukan hanya sekedar bisa berbahasa Inggris cas-cis-cus sebulan 2 bulan, tidak seperti itu. Tetapi tujuan pembelajaran kami adalah anak-anak belajar bahasa Inggris, mereka punya proficiency bahasa Inggris yang sangat bagus, terbukti secara internasional dengan sertifikasi internasional mereka, sehingga mereka layak untuk mendapatkan kesempatan beasiswa internasional belajar di kampus-kampus elit dunia. Terus yang kedua, tentunya hal ini tidak bisa ditempuh dengan sebulan 2 bulan, karena saingan kita adalah anak-anak seluruh Indonesia. Saya percaya pada sebuah teori bahwa ketika kita ada di hadapan di 2 pilihan dalam hidup, yang mudah dan yang sulit, tentunya saya selalu memberitahu kepada anak-anak didik kami bahwa pilihlah pilihan yang sulit itu. Karena pilihan yang sulit yang sekarang kita pilih itu akan memberikan kemudahan di hidup kita kelak. Atau biasa ada sebuah pepatah dalam bahasa Indonesia, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu kan. Sekarang kita invest waktu kita, fokus kita untuk belajar bahasa Inggris dengan serius, dengan intens.
uh, sehingga nanti kemampuan bahasa Inggris kita itu akan membantu kita untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Terus ada pertanyaan lagi, susah nggak sih Miss dapat guru-guru yang profesional dan terlatih dalam mengajar bahasa Inggris dengan standar internasional? Jawaban saya tidak, karena kita bekerja sama dengan penyedia layanan talent seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga kita tinggal memberitahu mereka spek yang kita butuhkan apa dan biarkan mereka bekerja. At the end of the story, mereka yang akan memberikan kita pilihan kandidat siapa saja yang akan kita proses untuk kita hire sebagai guru di Englishpedia. Miss, berikutnya pertanyaan yang ketiga, Miss, belajar di Englishpedia mahal? Well, kalau untuk di daerah Bojonegoro, kalau kita berbicara mahal, tentunya masih ada institusi lain yang bisa memberikan harga yang lebih mahal daripada yang kita tawarkan. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa kita meng-hire guru-guru yang memang memiliki proficiency bahasa Inggris yang bagus, gitu kan. Memang tenaga-tenaga kerja yang sangat-sangat mempunyai value yang tinggi, dan logikanya mereka tidak mau dong dibayar murah, gitu kan. Jadi kenapa les bahasa Inggris di Englishpedia mungkin harganya dibanding yang lain ada yang lebih murah? Kenapa di Englishpedia mahal? Karena memang tenaga kita sangat-sangat profesional. Berikutnya, kenapa sih Miss belajar bahasa Inggris harus sedari kecil? Ada banyak alasan kenapa saya mengencourage para orang tua untuk mulai belajar bahasa asing ketika mereka masih sangat kecil. Yang pertama adalah golden age mereka. Saya mempercayai bahwa setiap anak itu kemampuan otaknya sama dengan ratusan ribu laptop seri yang terbaru. Masalahnya adalah pilihannya tergantung kita. Apakah kita hanya mau memanfaatkan laptop tersebut hanya untuk sekedar mengetik, atau sampai laptop tersebut memberikan layanan pemrograman yang sangat canggih, sama dengan anak-anak. Jadi ketika anak-anak cuma kita expect untuk bisa membaca dan menulis di usia sangat dini, ya kemampuan mereka akan cuman bisa membaca dan menulis. Tetapi kalau misalnya kita mau anak kita bisa bermusik, menguasai bahasa asing dan sebagainya, mereka akan bisa, gitu kan. Yang kedua, bagaimana menanamkan mindset anak untuk selalu terbiasa mengungkapkan sesuatu lebih dari bahasa ibu mereka. Misalnya ketika anak kecil, dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, dan lain sebagainya. Ketika mereka melihat sebuah objek, oh ini kursi, otomatis anak akan bertanya kepada ibunya, bahasa Jepangnya kursi apa, bahasa Inggrisnya kursi apa, dan sebagainya. Sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu, code switching, code mixing dengan bahasa-bahasa yang mereka mau pakai, gitu kan. Terus berikutnya alasan yang ketiga adalah ketika masih kecil, anak-anak tentunya akan memiliki kegiatan bersekolah yang lebih sedikit dibanding kalau misalnya mereka sudah kelas SD ataupun SMP ataupun SMA. Karena ketika mereka sudah SMA, jadwal mereka sudah padat. Untuk belajar bahasa asing buat mereka itu sebuah tugas tersendiri, karena memang mereka sudah terlalu capek di sekolah. Jadi justru tantangan kepada orang tua adalah bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu tuntas untuk belajar bahasa asing ketika mereka belum terlalu sibuk. Selanjutnya kami akan membahas tuntas tentang program yang ditujukan untuk anak umur 4 tahun sampai 7 tahun. Kami menamakan program tersebut sebagai program toddler. Dalam program toddler ini dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah English Safari 1,
72 kali pertemuan minimal, English Safari 2 72 kali pertemuan lagi, dan English Safari 3 72 sesi dalam satu level. Apa yang dipelajari dalam English Safari ini tentunya adalah topik-topik yang sangat dekat dengan dunia anak. Misalnya tentang animals, tentang makanan dan minuman atau foods and drinks, public places, teman mereka, toys, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar bisa mengidentifikasi objek-objek tersebut dalam bahasa Inggris ya, karena even dalam bahasa Indonesia pun anak-anak di usia tersebut mereka belajar untuk mengenal. Misalnya sayuran. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia anak-anak, ibu ini sayuran apa? Ini namanya wortel, ini namanya ketimun, dan sebagainya. Sama dalam bahasa Inggris kita juga mulai memperkenalkan objek-objek tersebut dalam bahasa Inggris. Oke, carrot, this is cucumber, this is cabbage, dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak mengetahui objek tersebut dengan sangat gampang, anak-anak bisa mengidentifikasi objek tersebut dalam bahasa Inggris. Berikutnya, mereka tidak hanya bisa mengidentifikasi objek dalam bahasa Inggris, tetapi mereka juga bisa menggunakan bahasa Inggris secara simple. Excuse me, I'm hungry, can I eat this one? I want to have this one because it's nice, dan sebagainya. Sama dengan anak kecil pada umumnya, tentunya dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara belajarnya di kelas? Sesuai dengan umurnya, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun kita menggunakan teknik pembelajaran yang memang sesuai dengan anak-anak umur tersebut melalui stickering. Jadi anak-anak di usia tersebut sangat-sangat efektif kalau misalnya mereka belajar dengan menggunakan stiker. Misalnya kita kasih gambar cabbage, di sini ada stiker, mereka ngambil stiker cabbage tersebut dan mereka tempel, mereka bilang cabbage, dan lain sebagainya. Atau dengan kegiatan tracing, mewarnai, dan lain sebagainya. Yang jelas sangat-sangat fun dan relate dengan anak-anak umur 4 sampai 7 tahun tersebut. Untuk biayanya, biaya pendaftaran itu 270.000 dan anak-anak mendapatkan buku Safari Book dari Cambridge University Press. Terus biaya pertemuannya selama 12 kali pertemuan atau 4 minggu, karena 1 minggu kita belajar 3 kali pertemuan, itu 200.000. Sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah, and you can just, if you have got any further questions, bisa kontak saya di nomor ini. Thank you.